Oke, selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Adrian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bisa connect dengan Umroh Academy. Pada tema kali ini, Pak Adrian, saya Ya, Pak. sudah lihatkan di slide. Ini sudah saya bahasa Indonesiakan, itu namanya pengelolaan pelayanan jamaah di bandara domestik. Yang mengangkat kasus menunggu bagasi selama 2 jam di Bandara Juanda, Surabaya. Nanti kita Ya. coba explore mengenai hal ini, Pak Adrian. Oh ya, Oh, Pak, sebelumnya perkenalkan, ini Pak Ahdian Indra Prawira. Betul ya, Bapak? betul, Pak. Beliau adalah praktisi tour and travel umroh dengan pengalaman yang sudah sangat panjang, 28 tahun. Silakan mungkin Pak Ahdian bisa perkenalkan sebelumnya. Ini sudah saya rekam, Pak. Baik. Kepada pemirsa sekalian, perkenalkan nama saya Ahdian Indra Prawira. Di awal karir saya bekerja di salah satu perusahaan penerbangan nasional yang bergerak khususnya di bidang penyelenggaraan ibadah umroh dan haji, khususnya untuk penerbangan umroh dan haji serta TKI. Itu ada departemen Baik, khusus yang telah dibangun oleh pihak Garuda di tahun 99. Kemudian baik, di 2009 saya mulai mengikuti beberapa perusahaan biro perjalanan umroh. Disitulah saya mulai menggali semua semua kegiatan dan semua aktivitas umroh, mulai ya, dari produknya sendiri, ya, kemudian alur bisnisnya, kemudian ya, juga aktivitas dan operasional bisnisnya, serta pelayanan-pelayanannya, dan baik, juga mengikuti dalam beberapa kepengurusan di asosiasi, ya, sehingga luar dari aktivitas keorganisasian maupun dalam aktivitas kegiatan umroh teman-teman lain, mitra travel agent lainnya pun, alhamdulillah sudah menjadi bahan referensi saya. Untuk ya, selanjutnya sekarang lebih banyak di bidang konsultasi ataupun menjadi narasumber untuk teman-teman yang bergerak di bidang umroh maupun ingin tahu lebih lanjut mengenai umroh ataupun hal-hal yang berhubungan umroh, baik itu plus dan minusnya. Kurang lebih demikian, Pak Abid. Oh ya, baik, baik. Artinya sudah sangat cukup kompeten untuk membicarakan mengenai pengelolaan pelayanan jamaah di bandara domestik mungkin. Pak Dian, Insya Allah. saya melihat di Tribun Jatim ada berita bahwa sejumlah jamaah umroh sedang menunggu kedatangan bagasi di Bandara Internasional Juanda. Mereka mengaku kesal lantaran harus menunggu setidaknya 2 jam untuk menunggu kedatangan bagasi. Dari studi kasus semacam ini, kira-kira apakah ini sering terjadi atau bagaimana Pak Ardian? Silakan Pak. Perlu diketahui bahwa keberangkatan umroh itu selalu menggunakan pesawat besar atau dalam bahasa penerbangan disebut namanya wide body. White body, Wide oke. body Okay. itu otomatis baik secara jumlah penumpangnya maupun jumlah kemampuan daya angkut selain penumpangnya pun cukup besar. Di Ya, dalam hal ini tentu bagasi. ya, ya, Walaupun di dalam kargonya sendiri itu terdiri dari bagasi itu sendiri, kemudian ada benda-benda kargo itunya sendiri, dan juga ada ya, alat-alat pos dan sebagainya. Nah, ya, baik. prioritas adalah bagasi, karena secara prioritas bagasi harus terangkut dan sampai lebih awal. Oh ya, Yang perlu juga adalah pada saat pesawat itu berangkat maupun pulang, ya, baik. terminal tangannya sendiri adalah terminal yang sudah distandarisasikan untuk penerbangan dengan wide body. Otomatis mulai dari timnya, kemudian utilities-nya atau alat-alat yang bisa melakukan download maupun offload dari bagasi itu sendiri sudah Ya, terpenuhi. Baik baik. peralatannya, sumber Ya, daya manusia, kemudian juga fasilitas bandaranya. ya. Di sini kalau kita lihat kasus di Surabaya, Kasus dan Surabaya ini ini. adalah pesawat umroh. Pesawat umroh di mana kapasitas jumlah penumpangnya tidak pernah kurang di atas 350 orang. Apalagi kalau sampai menggunakan pesawat super besar seperti Boeing 747, itu bisa Ya, hampir 500 orang jumlahnya. Setidak-tidaknya antara 475 sampai ya, 490. Kemudian yang perlu diketahui juga, bagasi umroh tidak seperti bagasi orang perjalanan wisata lainnya, tunggu Pak di Ardian. mana beratnya bervariasi. Mungkin ada yang hanya sekitar 10, 15, sampai maksimal di angka 30.
Adapun apapun jemaah umroh, ini bagasinya rata-rata cukup besar. Dan ditambah lagi ada zam-zam. Jadi bisa dihitung per jamaah, jika bagasinya saja secara minimal itu di antara 25 sampai 30 plus zam-zam, jadi kurang Ya, lebih sekitar 30 sampai 35 kilo per ya. kepala jemaah. Mm-mm. Kemudian bagasi yang digunakan kontainer atau tempat yang digunakan pada saat bagasi dengan wide body itu Ya. bukan dimasukkan ke dalam palet atau dalam balak yang bisa hanya dilemparkan saja masuk ke dalam Oh. kompartemen, tetapi dimasukkan ke dalam kontainer. Nah, Mm-mm. kontainer ini harus disusun sedemikian rupa, Ya, kemudian dicek kelayakan dari kontainernya, kemudian baru disusun ke dalam kompartemen dalam kargo pesawat. Nah, ya, disusunnya ini berdasarkan nomor urutnya, kemudian kedatangan dari jumlah jemaahnya. Jadi ya. bisa jadi yang datang check-in lebih awal, itu bagasinya akan posisi di lebih dalam dibanding Oh, check-in terakhir. ya, 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 ya. Karena Kalau dalam di sini waktu dia masuk, tentu dia duluan ya, Pak ya? belum lagi nanti kalau ternyata di situ ada service dengan business class atau first class, itu lebih depan lagi. Dia taruhnya di dekat pintu, karena dia harus lebih awal keluar bagasinya. Ya, betul. Nah, Jadi setelah bagasi-bagasi itu dimasukkan ke dalam kontainer di sedemikian rupa, barulah dibawa ke dalam pesawat. Nah, di dalam pesawat itu pun diatur sedemikian rupa karena bentuk kontainernya itu tidak seperti kontainer umumnya. Pintunya pun ya, juga khusus, kemudian cara memasukkannya juga khusus. Nah, ya. itu makanya bagasi dari jemaah itu memang sangat disarankan bagasi yang terbuat dari kain, bukan bagasi yang jenisnya hardcover, agar lebih Oh, mudah di loading ke dalam kontainer tersebut. Nah, baik. kemudian di terminal kedatangan, bagasi itu sendiri nantinya setelah pintu kompartemen dibuka, itu menggunakan diturunkan menggunakan heli loader, yang dimana kemampuannya ini juga orang-orang yang menjalankannya itu tidak sembarangan. Mereka bersekolah bukan hanya di Indonesia tapi pun di luar negeri. Oh Karena ya, memang alat ataupun utility-nya itu sendiri dia benar-benar gabungan antara fungsi manusia dan juga dengan mesin. Jadi ya, mesinnya ya, akan ya. menggunakannya, dan ini memang karena bagasi, kehati-hatiannya pun sangat diperhatikan. Baik, baik. Kemudian setelah itu, posisi pesawat pun ini juga sangat berpengaruh. Seperti ketahui bahwa pesawat-pesawat untuk wide body, tidak semuanya bisa merapat Merapati, ke ya, jika ya, terminal gerbang kedatangan itu sendiri terbatas, akhirnya pesawat-pesawat wide body ini harus berparkir atau menunggu pesawat jauh dari terminal kedatangan. baik, 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 baik. Memang bisa dengan bus, tapi kalau mereka berarti harus dengan dengan seperti traktor yang juga tidak Ya, bisa dengan cepat jalannya. Itu perlu waktu juga. baik. Kemudian ketika datang ke terminal pun bagasi-bagasi tidak serta-merta langsung kita alihkan atau kita pindahkan ke conveyor belt, yaitu di terminal Ya. kedatangan. Itu harus masuki dulu 2 tahapan. Pertama X-ray untuk pihak Ah, keamanan ah. gedung, kemudian X-ray dari pihak bea dan cukai. Ya, 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 ya. Satu persatu eh, dibolehkan atau tidaknya bagasi itu masuk, dan kalaupun memang ada hal yang dikhususkan, maka akan diberi tanda oleh pihak bea cukai. Nah, kemudian juga kemampuan dari conveyor belt-nya dari masing-masing bandara itu berbeda-beda. Jika dalam kondisi 400 orang langsung masuk, bisa jadi conveyor belt itu baru akan masuk untuk tahap pertama hanya untuk sekitar 200 atau 150 jemaah. Ya, Jadi bagasi-bagasi itu dipungut oleh sekitar 110 jemaah yang datang bagasi lebih awal, baru ya, bagasi yang selanjutnya itu dimasukkan atau bisa dimasukkan lagi ke conveyor belt. Nah, jika jemaah-jemaah yang 150 awal ini belum memungut bagasinya, ya. otomatis petugas akan menunggu dulu sampai conveyor belt itu memang punya ada area kosong yang bisa diinput untuk bagasi yang berikutnya, Pak. Oh, ya, 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 ya. Oke, Pak Adian. Kemampuan terbatas seperti itu, Pak. Nah, itulah kurang lebih mengapa waktu tunggunya itu menjadi sedemikian, walaupun memang secara maksimal dan minimalnya 2 jam itu adalah memang waktu maksimal untuk bagasi itu sampai di depan atau sampai di conveyor belt yang bisa dipungut oleh para jemaah. Itu sebenarnya adalah angka jam maksimalnya, Pak. Angka jam yang sangat maksimalnya. Nah, jadi kenapa itu digunakan? Bukan apa-apa, semata-mata agar itu bisa ditransfusi lebih secara maksimal lagi. Oh, baik, baik, Pak. Oke, ini tadi ada gangguan sedikit dari Pak. Halo, Pak Adian. Ya, silakan, Pak. Baik. Jadi
dari penjelasan Pak Adian, ternyata untuk mendatangkan bagasi dari pesawat menuju ke conveyor ya ini berarti. Conveyor ataupun sampai ke jamaah itu bukan perkara yang hanya 1-2 pekerjaan saja, tetapi sebuah rangkaian yang panjang, lumayan panjang ini ya Pak ya. Betul sekali Pak. Nah, tentu ini butuh juga kita nanti bikin flow-nya Pak. Saya bantu untuk bikinkan flow-nya sehingga ketika Bapak menjelaskan ini berikutnya lebih mudah. Kemudian menurut Pak Adian, agar kejadian ini tidak terulang ataupun tidak menyebabkan komplain kepada pelanggan, bagaimana kira-kira kita mengantisipasinya? Pertama, memang kita harus selalu berkoordinasi dengan sangat komprehensif. Pertama dengan keamanan bandara, kemudian para pengumpul bagasi jemaah, dan juga kita harus selalu mengedukasi kepada jemaah dan melakukan pendampingan kepada jemaah bahwa hal ini adalah hal yang lazim dan umum, karena memang harus dipahami dengan jumlah jemaah yang besar, ini sangat sering terjadi. Jadi beberapa cara. Ya pertama tadi, jemaah jika ternyata tidak memungkinkan tempat untuk menunggu dalam jumlah yang cukup besar, sebaiknya jemaah itu diarahkan ke luar bandara, di mana di sana tersedia kursi ataupun tempat duduk yang bisa lebih nyaman untuk menunggu. Kemudian dengan koordinasi dengan pihak keamanan tadi, maka keamanan pun akan dengan serta-merta memperbolehkan jemaah keluar tanpa menggunakan bagasi. Tanpa bagasi. Oh ya, I see. Jikapun memang jemaah itu harus juga mereka belum berkeinginan untuk keluar dari terminal bandara, buat tim yang memang dengan secara gerak cepat dan dibantu dengan para kumpul bagasi yang ada di bandara untuk melakukan suatu alokasi di mana bagasi itu bisa sangat mudah nantinya diambil oleh jemaah. Jadi tidak jemaah mengambil sendiri-sendiri yang sehingga tidak terkejar, tapi kita tempatkan satu area di mana jemaah cukup Anda menunggu di sini, Anda akan kami susun bagasi Anda, dan ini juga sebenarnya jadi peluang buat kita untuk nantinya bisa melakukan checklist kembali apakah jemaah itu sudah nantinya bagasi diterima beserta dengan zam-zamnya Pak. Jadi jemaah pun kita kondisikan bahwa pada saat Anda mengambil bagasi, jemaah pun Anda ambil. Nah khawatirnya nanti jemaah mengambil zam-zam yang memang bukan haknya, bisa jadi dia mengambil lebih dari satu ataupun bisa jadi tidak kebagian. Nah ini menjadi suatu peluang juga buat para pendampingan penjamaah itu mengatur strateginya. Dan ini sangat dimungkinkan karena pihak bandara pun juga terbuka karena mereka juga sadar bahwa dengan keterbatasan tempat, keterbatasan seat, nah mereka sangat bisa kita lakukan koordinasi untuk tindakan-tindakan seperti yang saya sampaikan tadi. Oke, jadi kesimpulannya kejadian jamaah kesal ketika menunggu kedatangan bagasi di bandara sebenarnya penanganannya karena ini sesuatu yang potensinya akan terjadi, sehingga yang paling penting adalah kita membuat standar bagaimana dan diberitahukan kepada jamaah bahwa ini pelayanan ini mungkin bisa sampai 2 jam, itu yang pertama. Yang kedua, kita memberikan tempat yang cukup nyaman ya Pak bagi jamaah untuk menunggu, mungkin begitu. Yang ketiga, pelayanan bagaimana bagasi-bagasi ini bukan mereka sendiri yang mengambil di conveyor, betul Pak? Ya, betul Pak. Tapi sudah dekat dengan para jamaah ini menunggu, begitu ya Pak ya? Betul Pak. Jadi mungkin ada konsekuensi cost yang ini. Nah, ciri khas yang mau kita tampilkan pada travel kita kali ini adalah seperti ini Pak. Kita membuat standar pelayanan transportasi pada penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh. Salah satunya adalah pengelolaan jamaah di bandara domestik. Nah, pembicaraan ataupun sesi tentang standar pelayanan ini juga diamanahkan di undang-undang Pak Adian. Jadi nanti mungkin Pak Adian bisa eksplor lebih lanjut di webinar-webinar series berikutnya.
Dan ini yang disebut dengan pelayanan yang service excellent. Ya, ada beberapa pertanyaan yang mungkin tentang pelayanan service excellent, yaitu contohnya adalah, Bapak pernah nggak punya pengalaman ketika sebuah tour and travel mampu mengatasi masalah yang tadi, walaupun dia menunggu? Ada pengalaman seperti itu, Pak ya? Ada, Pak. Ada ya? Ada, Pak. Jadi mereka, para jamaah meskipun menunggu, tetapi tidak komplain atas masalah itu ya Pak ya? Betul, Pak. Yang tadi ya Pak, yang Bapak sudah siapkan bandara. Kita sudah melakukan edukasi sebelumnya, Pak. Pertama kali diedukasi. Dengan bahwa bagaimana kondisi pesawatnya, kemudian bandaranya, dan juga bahwa ini adalah kegiatan yang memang secara bersama-sama dilakukan. Berarti bukan hanya kita, ada beberapa travel pun juga melakukan hal yang sama. Jadi memang kami para pelayan ini berkoordinasi bukan hanya dengan pihak jemaah, dengan otoritas di bandara, juga dengan mitra-mitra kami atau travel yang pada saat itu pun kedatangannya bersamaan. Jadi ini memang perlu diedukasi dari awal bahwa ini adalah sesuatu yang paling sering, kemungkinan besar akan terjadi. Jadi mereka sudah paham, dan tapi kita selalu menjadi selalu menjadi duta untuk menjadikan untuk mereka bertanya dan mereka berkomunikasi dengan kita, Pak. Jangan sampai dari kita hilang atau tidak di tempat. Kita harus bisa menjadi corong untuk mereka menyampaikan apapun. Karena bisa jadi begini, Pak, pada saat menunggu, Pak, saya mau ke toilet, saya sudah tunggu keluarga saya. Jadi di sini ada hal-hal yang lain nantinya yang kita selalu memberikan panduan-panduan pendampingan. Karena tidak semua nanti itu akan bisa dengan prima tiba di tempat, bisa jadi ada yang lost, Pak. Atau bagasi yang rusak. Nah, ini kan juga perlu pendampingan nantinya, Pak. Jadi itu memang dari awal sudah kita sampaikan kepada jemaah. Demikian. Wah, penting sekali para petugas ini mengetahui proses ini dengan baik ya Pak ya, para petugas di tour and travel itu. Betul, Pak. Dan ini harus menjadi prototipe atau menjadi SOP yang memang semua harus bisa menjalankannya, siapapun yang ditugaskan, dan juga tahu tahapannya, dan juga mengerti kepada siapa dan di mana mereka harus berkomunikasi dan berkonsultasi lebih lanjutnya. Itu juga. Baik. Pak izin Pak Adian, kira-kira kalau di luar sana ada nggak pelatihan tour guide ataupun untuk menghandling masalah ini di luaran sana ada atau sampai saat ini belum tersedia, Pak. Sifatnya masih belajar secara otodidak dan belum dijadikan suatu panduan khusus. Bisa jadi hanya sifatnya hanya item-item apa saja yang perlu diketahui, tapi tidak ada solutifnya. Kemudian tidak dilakukan juga secara standar operasi, Pak. Itu yang belum pernah dilakukan. Baik. Ide ini sangat baik karena ini menjadi penting untuk menegakkan atau untuk memberikan pelayanan prima kepada jamaah. Maka di lain sesi pada webinar khususnya ataupun pada pelatihan-pelatihan yang mau kita jalankan mungkin Pak Adian, kita akan memberikan pelatihan khusus untuk apa namanya ini, pemandu atau apa ini, atau tour guide ini, atau petugas penanganan bagasi, Pak. Baik itu kalau di Indonesia panduan penanganan bagasi, Pak. Panduan penanganan bagasi, baik. Wah, menarik sekali pembicaraan kali ini Pak Adian. Kemudian untuk mencapai key of success yang seperti pertama saya sebutkan tadi, kita harus membuat sebuah pelatihan pelayanan prima yang memusatkan perhatian kepada pelanggan Pak Adian, sehingga memberikan pelayanan yang tetap efisien. Tadi Pak Adian sudah sebutkan bahwa pendekatan mesti secara personal, terus membina hubungan komunikasi yang baik dengan para pelanggan. Nah, pemirsa di rumah, sepertinya untuk webinar kali ini saya sudah cukupkan untuk sesi tadi sesinya apa kira-kira ini? Panduan penanganan bagasi penumpang berjamaah, Pak. Ya. Penanganan bagasi jemaah. Ya, betul. Ya, begitu. Nanti ini juga terbuka buat para pemirsa semua untuk
mengetahui lebih lanjut, nanti ada link di bawah yang bisa Anda lihat di YouTube yang bisa untuk mendaftar untuk pelatihan yang seperti Pak Ahdian masukkan, yaitu pelatihan apa Pak? Kira-kira apa tadi Pak? Penanganan bagasi jemaah. Oke, baik Pak Ahdian, terima kasih atas kesediaannya di forum webinar atau berkenan untuk menjadi narasumber di forum webinar kali ini Pak. Sama-sama Pak. Tidak bosannya, mungkin kita akan melakukan sesi-sesi ini berikutnya. Mungkin ini pada pelayanan yang pertama kali ini sangat banyak kesalahannya. Mudah-mudahan kita akan selalu perbaiki dengan baik di kemudian hari. Terima kasih Baik. Pak Ahdian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih. Ya Pak, sudah Pak. Thank you Pak. Oke, Terima kasih Pak Dian. Ya. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum.